لبيك اللهم لبيك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj, wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-umratu ilal umrah kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Sadaqallahul azim. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para yudhur rahman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Puji syukur hadirat Allah atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita masih dapat melaksanakan rangkaian ibadah manasik haji dan umrah. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan ini menjadi satu prasyarat untuk kita mendapatkan ibadah haji yang makbul dan mabrur. Salawat serta salam kita sampaikan kepada baginda Rasul Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin, yang telah memberikan arahan, petunjuk dan bimbingan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Para bapak ibu yudhur rahman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada manasik kita kali ini tentang haji dan umrah. Ini manasik yang paling penting. Ini manasik yang mesti harus kita ketahui. Dalam posisi kita, dalam posisi Bapak Ibu sebagai duyufur rahman, sebagai tamu-tamu Allah yang dipanggil untuk menunaikan ibadah haji, maka salah satunya adalah mengetahui ilmu-ilmu manasik haji dan umrah. Dengan demikian berarti fardu ain, ya, fardu ain bagi diri kita yang memang menjadi tamu-tamu Allah. Ya. Kenapa dikatakan fardu ain buat diri kita? Karena kalau kita tidak mengetahui manasik ibadah haji dan umrah, maka nanti ibadah haji kita tidak akan sempurna. Mungkin bisa saja nanti ibadah haji kita batal, tidak sah. Kenapa? Karena kita tidak mengetahui hukum-hukum daripada haji dan umrah. Kita tidak mengetahui daripada mana syarat-syarat yang harus kita lakukan, mana larangan-larangan yang harus kita tinggalkan, dan juga mana rukun-rukun haji yang wajib kita laksanakan. Ya, jadi kita harus tahu
ya, harus tahu, dan semuanya mesti tahu, berkewajiban untuk tahu, gitu ya. Ini yang paling penting. Memang pembahasan ini enggak satu kali saja. Kenapa? Karena terkadang belum menyangkut di pikiran kita kalau hanya pembahasannya satu kali saja. Ya, jadi penting, sangat penting. Yang ini harus diketahui oleh kita semua, terutama ibu sebagai ibu dan bapak sebagai duyufur rahman. Baik, kita mulai tentang haji. Ya, silakan. Tentang haji, apa sih sebetulnya haji itu? Ya. Yang kita ketahui adalah haji itu merupakan panggilan Allah. Ya. Panggilan dari Allah. Ya. Panggilan Allah di dunia ini, Bapak Ibu, ada 3. Yang pertama adalah panggilan untuk sholat. Setiap hari, ya, 1 hari 1 malam itu kita dipanggil 5 kali. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 5 kali dipanggil. Sholat zuhur, panggilan Allah itu harus dilaksanakan. Jadi tidak bisa kita melaksanakan panggilan Allah yang lainnya kalau panggilan sholat belum kita laksanakan. Dibuka dengan panggilan sholat. Maka ibadah haji, ya, dikatakan sebagai ibadah yang dimana salah satunya adalah kita melaksanakan sholat. Ya. Walaupun tidak termasuk rukunnya, ya, tapi nanti kita berada selama proses pelaksanaan haji, yaitu sholat. Ya. Maka kita perbaiki sholat kita sekarang. Mungkin yang belum benar, atau mungkin yang masih bolong-bolong, kita perbaiki dulu sholat kita. Karena itu panggilan Allah yang pertama. Ya. Yang kedua adalah panggilan haji. Panggilan haji ini adalah panggilan di mana dikhususkan bagi orang-orang yang mampu dan bagi orang-orang yang dipanggil oleh Allah. Ini khusus. Kalau sholat semua hamba Allah yang mukmin, yang muslim, yang sudah baligh itu wajib yang melaksanakan panggilan Allah, panggilan sholat. Tapi kalau haji juga panggilan Allah, tetapi di sini adalah yang dipanggil adalah orang yang mampu dan orang yang dimampukan. Seperti Bapak Ibu. Bapak Ibu ini adalah orang yang mampu dan dimampukan oleh Allah Subhanahu. Ada orang yang mampu tapi enggak dimampukan oleh Allah. Ada orang yang hartanya atau bendanya banyak, ya, tapi belum bisa menunaikan ibadah haji. Kenapa? Karena belum dipanggil oleh Allah, belum dimampukan oleh Allah. Yang ketiga adalah, ya, orang yang tidak mampu dimampukan oleh Allah. Apa maksudnya? Ada orang yang dari segi materinya nggak mampu, nggak punya apa-apa. Jangankan buat ibadah haji, buat makan saja itu pas-pasan. Dia nggak mampu secara ekonomi, secara bekal untuk menunaikan ibadah haji. Tapi Allah mampukan dia untuk menjadi tamu-tamu Allah dengan cara Allah yang lain. Ya, dengan cara lain Allah takdirkan dia mampu. Ada orang yang dihajikan, ya. Ada orang
dengan cara-cara lain Allah mampukan. Yang tidak mampu menjadi mampu. Ada orang yang tiba-tiba dapat bonus untuk haji, ada ya. Allah apa? Allah berikan cara-cara ya yang Allah kehendaki. Nah, itu panggilan haji. Jadi bagi yang dipanggil. Kalau begitu berarti panggilan Allah bukan hanya bagi orang yang mampu, tapi kuncinya adalah bagi orang yang dipanggil oleh Allah. Nah, lalu apakah dalam hati manusia ini memang sudah ada panggilan? Ya. Ketika Nabi Allah Ibrahim membangun Ka'bah, kemudian Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk mengundang manusia datang ke Ka'bah. Kata Allah dalam Al-Quran, wa azzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Wahai Ibrahim, serulah manusia untuk menunaikan ibadah haji. Niscaya mereka akan datang dari setiap penjuru dengan mengendarai unta-unta yang apa? Yang kurus. Dari apa? Itu sudah ada sebetulnya panggilan. Cuma Allah akan panggil sesuai dengan respon manusia itu sendiri. Jadi gini Pak, Ibu, kita ini semuanya sebetulnya udah ada potensi, sudah ada di potensi panggilan oleh Allah. Calon-calon yang dipanggil oleh Allah. Cuma Allah memanggil, bagaimana respon kitanya? Apakah mau atau tidak, kuat atau tidak? Contoh, misalkan ada tukang sayuran. Bu, ada tukang sayuran. Tukang sayuran ada di depan, ya. Itu tukang sayuran kita panggil, bang, sini saya beli sayurannya. Kita panggil itu tukang sayuran. Tukang sayuran piora aja, kita panggil. Ya. Kira-kira itu sayurannya bisa kita beli apa enggak? Kebeli apa enggak kita? Agak, karena dia enggak nyamperin. Ya, kalau dia nyamperin, respon panggilan kita, maka sayurannya kebeli. Begitu pula kita dalam hati kita ini ada panggilan Allah. Cuma sejauh mana kita merespon panggilan Allah. Banyak Pak peristiwa ya, orang-orang Pak bentuk daripada apa? Memenuhi panggilan respon Allah ya. Responnya seperti apa? Nah, ini Bapak Ibu yang sudah menjadi calon-calon tamu Allah, itu sudah diberikan kartu entry-nya untuk masuk. Kartu entry-nya untuk kita bisa memenuhi panggilan Allah. Ya. Kan respon orang beda-beda ya. Kita nabung sedikit demi sedikit ya. Ada uang 1 juta kita tabung ya. Untuk apa? Kita punya niat menunaikan ibadah haji. Itu respon kita itu kuat. Walaupun kita mungkin gak mampu sekaligus membayar daripada apa? Kuota atau porsi haji, tapi itu adalah respon kita. Allah tahu respon kita. Oh iya, ini berarti hambaku ya, yang uangnya pas-pasan, niatnya kuat pengen pergi haji ya, dengan kesungguhannya, maka akan aku mudahkan jalannya.
gitu ya, dimudahkan oleh Allah ya. Apa mungkin dia tiap bulan dapat 1 juta dia tabung ya. Nah jadi itulah gambarannya, responnya bagaimana kita memenuhi panggilan Allah. Makanya panggilan Allah itu ada yang mampu dimampukan, ada yang tidak mampu dimampukan, ada yang mampu tidak dimampukan, ada yang tidak mampu tidak dimampukan. Ada orang yang nggak punya duit, ya nggak dipanggil sama Allah, yang nggak bisa pergi haji, gitu ya. Nah kita harus tahu apa sih itu haji itu. Ya, sayang kalau kita lama-lama nunggu, kita nggak tahu itu besok yang kita laksanakan apa, ngapain kita di sana, ya apa ikut-ikutan doang, kita nggak tahu apa itu toab, apa itu sa'i, apa itu wukuf, ya tentu sangat sayang sekali. Makanya kita dituntut untuk belajar ilmu manasik haji, ya. Nah, haji itu menurut bahasa mengunjungi. Ya, mengunjungi itu berarti kita datang. Ya, kita datang. Berarti kita datang ke Baitullah, itu namanya kita mengunjungi Baitullah, ya. Kalau secara istilahnya apa? Sengaja berkunjung ke Baitullah untuk melaksanakan beberapa rangkaian kegiatan ibadah haji yang ditentukan dengan syarat-syarat tertentu. Nah, ini ya. Jadi haji itu berkunjung ke Baitullah, tapi bukan hanya sekedar berkunjung. Ada syarat-syarat dan ketentuannya. Ada hukum-hukumnya yang membuat kunjungan itu menjadi sah. Ini yang membedakan Bapak Ibu. Ya, kalau kita berkunjung ke Malaysia, ke Singapura atau ke ke Brunei, ya itu mungkin tidak seperti kunjungan haji. Ada syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Ya, itu yang membedakan. Ya, nah jadi ini merupakan apa? Kita berkunjung, ya. Berkunjung berarti kalau kita berkunjung kan ada niat. Ada niat enggak? Ini pakai eho ini, di eho ini nih. Jangan pakai eho. Berkunjung ada niat, ya. Jadi kita mesti ada niat, makanya haji itu harus dibarengi dengan niat. Ya. Jadi kita haji sana diem aja. Ya. Nggak ada niatnya nggak sah, harus niat, apapun segalanya harus niat. Untuk ibadah haji itu kita menjadi ibadah haji yang sah, ya. Dan haji ini juga merupakan satu panggilan yang diwajibkan oleh Allah untuk hambanya, ya. Sini apa? Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Jadi Bapak Ibu ada ketentuannya, ya. Karena tadi kita harus dilandasi dengan niat. Maka untuk siapa niatnya? Untuk Allah, ya. Kita niatnya niat Allah, bukan hanya kita saya mau pergi haji, saya mau lihat bagaimana sih bentuknya Ka'bah, bagaimana sih Masjidil Haram, bagaimana sih Masjid Nabawi, bukan begitu niatnya, ya. Atau saya pergi haji, pengen saya nanti kalau pulang dipanggil haji dan hajat. Bukan itu niatnya, ya. Maka niatnya walillahi, ya. Kita niatnya karena Allah, ya. Karena Allah, bukan karena yang lain, ya. Bukan karena kita pengen nanti pengen kita lihat bagaimana di sana Arafah, Muzdalifah, Mina, bukan. Tapi kita karena Allah.
Berarti itu yang paling pokok dasar kita pergi haji adalah karena Allah. Jangan yang lain Bapak Ibu. Jangan yang lain. Sekarang luruskan niat kita. Ya, niat kita luruskan bahwa pergi haji itu semata-mata karena Allah. Kalau kita udah niat karena Allah, maka tidak ada yang bisa menggugah, ya, tidak ada yang bisa memaksa kita untuk kita apa? Melaksanakan ibadah haji dengan apa? Dengan baik. Jadi niatnya karena Allah, itu aja udah. Ya. Allah yang manggil, bagaimana cara Allah? Allah Maha Kuasa. Kita hanya bisa berdoa, ya Allah, dengan niat saya ini yang tulus, ya Allah, untuk memenuhi panggilanmu, mudahkanlah, lancarkanlah segala urusan-urusan saya agar bisa sampai ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Itu niatnya. Ya. Karena perjalanan haji itu Bapak Ibu berliku-liku, banyak rintangan, banyak halangan, banyak hambatan yang harus dilandasi dengan kesabaran, tawakal kepada Allah. Ada orang yang udah manasik, ada orang yang udah bayar, udah lunas, tiba-tiba nggak bisa berangkat. Ya. Banyak kejadiannya Bapak Ibu. Ya, udah apa namanya? Udah semuanya, udah manasik, udah setor, udah macam-macam, tinggal berangkat. Mau berangkat nggak bisa. Kenapa? Nggak dapet visa. Tuh, ya. Harus sabar. Tapi kalau kita udah punya niat yang kuat, Bapak Ibu, segalanya Allah yang punya urusan. Ya. Kita mak sebagai hambanya pengennya urusannya gampang, lurus, mudah, tapi Allah di tengah-tengah perjalanan kita Allah kasih ujian buat kita. Ya, Allah kasih ujian buat kita. Kira-kira kita sabar enggak? Kira-kira kita tawakal enggak? Niat kita bener apa enggak? Tuh. Ya. Ada jamaah Bapak Ibu. Ada jamaah sehat. Ya. Semuanya nggak ada masalah, udah lunas, ya. Visanya udah keluar, ya. Visa itu apa namanya? Visa itu adalah izin kita, ya, tinggal di Saudi untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Visanya udah keluar, semua udah keluar. Udah berangkat dari rumah, udah berangkat dari KBIH sampai di asrama haji diperiksa nih, pas diperiksa ini kaum ibu ternyata ada yang hamil, nggak boleh. Ya, nah ini birokrasi peraturan penerbangan, kalau wanita hamil ya itu nggak boleh untuk melaksanakan ibadah haji. Tahu-tahu hamil, nggak jadi berangkatnya. Yang jadi suaminya berangkat, dia enggak. Kenapa? Karena dia hamil. Ada lagi jamaah dicek kesehatannya di asrama haji, ya. Sehat waktu diperiksa di rumah di KBIH, sehat walafiat. Pas mau berangkat ternyata apa? Ada HB-nya turun. HB-nya turun. Menurut peraturan penerbangan yang diizinkan untuk terbang itu jamaah yang memiliki HB-nya minimal 10. Ya. Ada jamaah pas diperiksa apa? Pas diperiksa 7, 8. Nah, ini penerbangan belum bisa mengizinkan kalau kondisinya demikian, ya. Kalau HB itu kan kadar darah, ya. Kadar darah itu yang bisa menerima oksigen. Ya, kita ini bisa sehat, bisa berpikir, ya, itu karena ada oksigen yang masuk ke dalam darah kita. Nah, ini kalau hemoglobinnya itu, HB-nya itu rendah, itu nanti di pesawat
pesawat itu kan kita kan dalam sebuah ruangan yang mungkin kadar oksigennya nggak banyak, makanya harus fit. Nah, nggak diberangkatin. Kenapa ini? Dia bingung. Kok saya bisa-bisa HB saya turun, HB saya rendah, padahal sebelum-sebelumnya ya saya sehat, diperiksa di puskesmas sehat, di MCU sehat. Tiba-tiba mau berangkat kok HB saya rendah. Ada faktornya Pak. Ketika mau berangkat 3 hari 3 malam dia nggak tidur. Ya, nerima tamu, tamu pada datang, ya, ratiban, kemudian nerima tamu. Pokoknya dia apa? Nggak tidur 3 malam. Pas mau berangkat lemes Pak, itu dia HB-nya turun. Nah itu gara-garanya Pak. Makanya Bapak Ibu nanti kalau mau berangkat jangan begadang. Kebiasaan Bapak Ibu mau berangkat nggak tidur, ya jangan tidur. Kenapa? Karena perjalanan kita jauh, kita harus sehat, ya. Jadi jangan sampai nanti HB kita turun gara-gara itu kita nggak bisa berangkat, ya. Nah jangan. Jadi segalanya kita persiapkan. Kata Allah, manistata'a ilaihi sabila, orang yang mampu kesehatannya, mampu fisiknya, mampu lahirnya, mampu batinnya, itu yang dipanggil oleh Allah. Makanya kita harus tahu. Jangan juga kita udah saya mau udah dipanggil oleh Allah, ya insya Allah saya berangkat. Dia nggak jaga kesehatan, dia nggak mantang, dia punya penyakit, dia nggak berobat, dia punya penyakit, ya akhirnya apa? Akhirnya nggak bisa berangkat. Ketika berangkat ada penyakitnya. Nih Bapak Ibu, sekarang diperlakukan ya bahwa jamaah haji yang berangkat itu dipastikan sehat walafiat 100%. Jadi nggak diterima oleh Saudi sekarang orang yang berangkat dalam keadaan sakit. Ya. Misalkan orang sakit ginjal, cuci darah, ya mungkin bisa di sini di Indonesia bisa diusahakan bisa berangkat. Tapi di Saudi tidak bisa. Orang yang punya penyakit, misalkan seperti ginjal, itu tidak bisa menunaikan ibadah haji karena faktor kesehatan. Ya. Makanya Bapak Ibu kebanyakan nih kita jamaah, ya jamaah itu kita gejalanya darah tinggi, kita punya penyakitnya, itu kan harus hati-hati dari sekarang Bapak Ibu makan yang teratur, ya jangan apa aja dimakan, ya. Kita mau udah tua makan mantang, ya mana yang harus kita makan atau enggak. Iya mulut kita mah enak masukin, tapi porsi tubuh kita belum tentu kuat. Kalau kemarin kita masih muda bisa ngopi, ya sekali, 2 kali, 3 kali, bahkan sampai 4 kali kita ngopi, masih muda, ya. Tapi kalau udah tua mah jangan disamain. Jangan ngopi sampai 1, 2, 3, 4 kali. Porsi tubuh kita ini udah nggak kuat, ya udah melemah. Akibatnya jadi suplai daripada kerja tubuh kita ini nggak baik, ya. Kita makan manis-manis mulu, ngopi sampai 4-3 kali. Nah udah tua, kadar gulanya juga harus diperhitungkan. Makanya kita di sini harus mawas, jangan pinter-pinter jaga diri kita agar kita bisa haji. Terus. Nah, hukum syarat rukun haji dan sunnah. Ya. Nah, Bapak Ibu, dalam haji itu kan tadi kita sudah tahu ya, berkunjung ke Baitullah dengan syarat-syarat dan ketentuan yang telah ditentukan. Ada hukum-hukumnya Bapak Ibu. Ada syarat-syaratnya dalam ibadah haji. Ada rukun haji, ada wajib haji, ada syarat haji, ya. Nah, itu kan kita ketahui ya. Terus
Nah, syarat haji. Nah, sekarang kita coba kita periksa kita. Kita udah ada belum dalam syarat-syarat haji? Yang pertama Islam. Kita Islam bukan? Islam. Ya, berarti syarat sahnya haji itu pertama Islam. Makanya orang kafir nggak masuk. Orang kafir nggak masuk. Orang-orang orang agama lain, misalkan orang agama Kristen, agama Buddha mau pergi haji nggak bisa, karena syaratnya dan yang harus masuk ke Masjidil Haram itu adalah orang yang beragama Islam. Mungkin orang non-Islam bisa terbang ke Jeddah, tapi nanti ketika di Mekah dia nggak bisa masuk. Karena di situ ada entry-nya. Entry ke Mekah itu dilihat statusnya orang Islam apa bukan. Kalau orang Islam bisa masuk, tapi kalau orang non-Islam nggak bisa masuk. Nah, itu syarat di dunia aja begitu. Di Mekah itu ada syaratnya Islam. Apalagi ini dalam syarat kita menjadi tamu Allah. Ya, maka syaratnya Islam. Yakin insya Allah kita Islam. Ragu nggak? Ragu nggak Bapak Ibu Islam? Kapan Bapak Ibu Islamnya? Ketika dilahirkan. Ya, makanya Ibu ketika dilahirkan tahu nggak Bapak Ibu diazankan? Nggak tahu, ya, nggak tahu. Tapi kita yakin bahwa ketika kita lahir Bapak Ibu kita mengazankan. Kalaupun tidak, kita insya Allah sudah mengucapkan kalimat syahadat. Ya, misalkan kita nggak tahu, oh iya saya lahir di azan apa enggak ya? Nah, pasti kita ibu bapak ketika nikah itu mengucap syahadat enggak? Ucap berarti itu ketika mengucapkan dua kalimat syahadat itu tandanya bahwa kita bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah. Itu kita sudah dinyatakan Islam. Balik, kita udah balik belum? Kenal balik? Udah lewat baliknya. Ya. Syaratnya. Ya. Syarat daripada haji itu adalah balik. Ya. Balik itu apa? Balik itu adalah ketentuan di mana seseorang itu sudah diwajibkan untuk melaksanakan daripada hukum-hukum Islam. Bu, kalau balik seperti itu, orang yang sudah dibebankan daripada melaksanakan hukum-hukum Islam. Kalau perempuan, laki-laki ditandai dengan ihtilam, ngimpi. Ya. Ibu bapak pernah ngimpi enggak? Pernah, misalkan nggak ngimpi, tapi ngimpi yang lain. Ya. Waktu bapak ibu belum berumah tangga usia 12 tahun, bapak ibu ngimpi yang lain, ya ngimpi ketemu laki-laki, gitu ya. Ditandai bagi perempuan ihtilam dan laki-laki, ya. Kemudian perempuan ditandai dengan haid, ya. Nah, kalau udah haid itu berarti udah balik, udah dibebankan hukum, ya. Laki-laki apa? Laki-laki udah apa? Udah tumbuh daripada bulu-bulu halusnya, kumisnya, jenggotnya, ya dan lainnya. Itu tanda-tanda udah balik, ya. Kalau misalkan belum bergigi, masih anak kecil, ya belum balik. Kalau misalkan ibu udah nenek-nenek udah punya gigi, udah balik apa belum? Ya, balik lagi, ya. Ada orang Pak Bu yang baliknya 2 kali. Pertama apa? Baliknya balik apa? Balik awal mukallaf namanya. Usia 40-50 dia balik lagi.
Itu kalau kata orang kampung mah itu baliknya balik kedua itu ya. Baliknya balik kedua. Berakal sehat. Nah, ini syarat Bapak Ibu. Kalau ada orang haji dia stres. Orang yang stres pergi haji sah apa enggak? Enggak sah. Nah, orang dia stres, ya dia nggak tahu ya apa yang dia lakukan. Ya. Makanya jangan sampai nauzubillah Bapak Ibu ya mikirin haji ya udah mau berangkat stres. Nah, nauzubillah. Makanya jangan dipikirin, jalankan aja Bapak Ibu, urusan mah urusan Allah. Ada jamaah haji yang mikirin dia stres, buat pelunasan nggak ada, buat biaya ratim nggak ada, buat biaya oleh-oleh nggak ada. Akhirnya dia mikirin itu, ujung-ujungnya stres. Lah nggak boleh berangkat, ya nggak boleh dalam hukum Islam harus balik berakal sehat. Orang yang stres nggak bisa berangkat, nggak dibolehkan dalam Islam. Itu jangankan dalam Islam, ya orang yang stres ya nggak boleh juga diberangkatkan oleh pemerintah. Ya, kenapa? Di sono nanti ya nggak ibadah, malah nyusahin. Jangankan orang yang nggak sehat akalnya, orang yang sehat aja nggak di sono bisa keder. Lain kayak di Indonesia, ya. Di sono sama kita Bapak Ibu yang sering berkunjung juga bisa aja sono keder. Makanya tanah haram itu tanah yang disucikan ya. Jadi apa-apa yang kita lakukan itu harus benar-benar sesuai dengan apa? Dengan ajaran-ajaran Islam. Merdeka bukan budak. Kalau dulu ada budak Bapak Ibu ya. Jadi budak itu tawanan perang. Orang yang menjadi tawanan perang, menjadi budak itu nggak berhak pergi haji. Istitoah berarti mampu Bapak Ibu. Istitoah di sini pertama istitoah bekal. Ya, bekalnya ya, pertama bekal apa? Bekal kita akomodasi. Ibaratnya mah uang kita biasanya kalau mau pergi haji pertama kita apa? Kita beli porsi namanya mak ya, istilahnya kita nyetor ya. Alhamdulillah Bapak Ibu udah nyetor itu duluan ya, tanda-tanda istitoah ya. Kemudian nanti mau pelunasan, alhamdulillah Bapak Ibu bisa setor lagi ya, itu juga namanya udah istitoah ya. Jadi bekalnya itu ada bekal yang untuk menjadi persyarat kita datang ke kota Mekah dan kota Madinah. Ya, Bapak Ibu, pelunasan haji ya. Kalau tahun kemarin itu 32 juta. Ya. 32 juta. Ya insya Allah tahun ini kalau nggak stabil ya mungkin mudah-mudahan diturunkan ya. Karena presiden kita berjanji akan memberikan yang terbaik, akan meringankan daripada jamaah haji. Mudah-mudahan biayanya diringankan ya. Mudah-mudahan dari 30 bisa aja turun menjadi 25 ya. Kan lumayan. Kita doa ya. Nah, sekarang bagaimana kita ngaturnya? Kita atur dah Bapak Ibu, misalkan nih kita berangkatnya diperkirakan bulan April itu udah ada keberangkatan. April. Sekarang kan bulannya bulan apa nih? Oktober ya. Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April. 7 bulan lagi. Ya. 7 bulan. Ya. 7 bulan dah. Nah, kita hitung aja dah ya. 7 bulan berarti kalau 7 bulan mah kalau kita kerja itu berarti kan 7 kali kita dapat gaji ya. Nah, gaji kita ini misalkan dapat berapa? Udah kita sisihkan. Misalkan nanti waktu pelunasan. Biasanya pelunasan di bulan-bulan apa Pak Haris? Januari Desember ya? Hah? Januari udah pelunasan. Ya. Berarti Januari pelunasan, Oktober, November, Desember, Januari 4 bulan lagi.
Kalau tadi April itu kita udah berangkat, tapi pelunasannya di bulan Januari itu 4 bulan lagi. Nah dari sekarang dah ya kita hitung-hitung ya, kita hitung-hitung duit kita yang ada di bantal, yang ada di kasur, ya yang ada di celengan. Kira-kira ini kita lihat ya udah berapa. Ya, siapin itu dulu. Jangan ibu bapak siapin yang bukan menjadi kewajiban. Jangan bapak ibu siapin dulu, misalkan dibeli oleh-oleh dulu. Belum pelunasan udah kata nabang. Bukan begitu caranya. Kita siapin dulu buat pelunasan. Ya, ancer-ancer mak, kalau bahasa Betawi mak, ancer-ancer, perkirakan itu mak, dan kita udah megang dah 30 juta. Nih, 30 juta dulu kita sisihkan. Untuk apa nih pelunasan? Ntar di bulan apa? Di bulan Januari udah siap. Udah jangan dipikir, jangan digunain ini anggap aja ini udah uang mati ini 30 juta. Ya, jangan dibuat oleh-oleh, jangan sekali-kali dibawa ke Tanah Abang, jangan. Ya, taruh deh nih, sisain 30 juta. Ya. Udah. Kalau itu udah ada aman. Udah Bapak Ibu, ya. Kewajibannya udah. Kalau sunnahnya mah, kalau sunnah mah istilahnya kita kerjakan ya kita dapat, kalau enggak kita kerjakan ya enggak dapat. Artinya kalau sunnah ya kita lakukan kalau kita mampu. Misalkan nggak ada duit lagi nih kita buat beli oleh-oleh, jangan. Ya, kenapa? Karena kita udah 30 juta nih, udah mampu untuk apa? Untuk pelunasan. Kalau misalkan oleh-oleh udah belakangan tuh mak, ya ratib mah belakangan, jangan dipikir itu dulu. Ntar kalau mikirin pelunasan, mikirin ratib, mikirin oleh-oleh, stres. Jangan sampai stres. Ya, penting dulu deh tuh. Udah, ibu bapak udah aman dah. Alhamdulillah, saya sekarang udah punya uang nih 30 juta dah untuk siap-siap pelunasan. Ini kadang-kadang yang dipikirin mah kita semuanya jamaah dipikirin. Tanya, berapa sih Pak pelunasan? 32 juta. 32 juta ya. Kalau 2 orang misalkan 60 juta. Kemudian oleh-oleh ke Tanah Abang taruh udah 10 juta paling kecil ya, udah 70 juta 70 juta ratiban lah itu kita misalkan 10 juta 80 juta ninggalin terbuat anak lah selama kita haji itu misalkan 10 juta 100 juta bingung dan dia 100 juta dari mana ini ya, besok tinggal 4 bulan lagi, stres kalau mikirin begitu. Siapin dulu dah ini yang untuk pelunasan yang wajib dulu ya, paham? Nah kalau udah itu udah enak, udah jangan dipikirin lagi, namanya istitoah ya. Yang kedua istitoahnya istitoah kesehatan fisik kita ya. Makanya kalau dalam Islam itu azad warahilah ya, itu apa, bekal kita, bekal fisik kita dan bekal daripada jiwa kita. Artinya fisik kita, kesehatan kita Bapak Ibu. Di sana kita hidup di Mekah Madinah itu 40 hari. Cuacanya beda dengan kita. Ya. Maka kita badan kita, tubuh kita harus sehat ya. Konsumsi makanan kita di tanah air kita dengan di sana beda. Ya. Jadi segalanya fisik kita sehatkan. Apalagi kalau sekarang ada yang kita rasakan. Nah, itu harus benar-benar terus berobat. Makanya Bapak Ibu nanti ada pemeriksaan dari kesehatan puskesmas ya, itu adalah syarat Bapak Ibu. Kalau kita nggak sehat tadi nggak bisa lunasin.
Jadi sekarang di tanah air kita, ya, pemerintah kita menekankan bahwasanya istitoah kesehatan adalah syarat daripada pelunasan. Ibu udah punya uang tadi nih, udah disisain 30 juta. Ibu sakit, ya, di MCU banyak penyakitnya, ya, ada gula, darah tinggi, ginjal, dan lain-lainnya. Nah, diperiksa sama dokter, ini mah nggak bisa berangkat. Nah, itu namanya nggak istitoah, ya, nggak mampu, jadi nggak bisa lunasin. Makanya di sini kita jaga, perhitungkan diri kita, ya, bekal kita siapkan, mental kita siapkan, fisik kita siapkan. Nih, jadi memang ibaratnya mah kita, Pak, Bapak Ibu ini jadi tamu-tamu Allah kayak jadi pengantin. Kan kalau pengantin kan ibu pernah ngerasain jadi pengantin, ya. Bagaimana supaya sehat, ya. Begitu pula kita jaga diri kita agar kita menjadi tamu-tamu Allah dalam kondisi sehat. Nah, itu istitoah, syarat itu Bapak Ibu. Berarti kesehatan kita itu menjadi syarat daripada keberangkatan kita, ya. Terus rukun. Nah, ada namanya rukun haji Bapak Ibu. Rukun haji ini adalah pelaksanaan ibadah haji, di mana kalau salah satu rukun ini tidak terlaksana, hajinya tidak sah. Haji lagi tahun depan. Nah, kita mah boro-boro bisa haji tahun depan, ya. Haji sekali aja nunggunya lama banget, ya. Nanti Bapak Ibu, kalau sekarang nih, ketentuan sekarang di tanah air kita, orang yang sudah melaksanakan ibadah haji, ya, tidak bisa daftar haji lagi kecuali ketika masa tunggunya sudah 10 tahun. Misalkan ibu nih, ibu bapak sekarang berangkat haji di 2026, ya. Pulang haji Bapak Ibu pengen daftar lagi, nggak bisa. Tunggu dulu sampai 10 tahun, ya. Nanti di 2037 baru Bapak bisa daftar. Nah, daftarnya lagi, setelah daftar masa tunggu lagi, tunggu keberangkatan. Tadi kan tunggu pendaftaran. Nah, sekarang setelah daftar, nanti Bapak di tahun 2037 daftar, setelah daftar nunggu lagi 20 tahun. Jadi bukan nunggu haji lagi, nunggu apa? Nunggu panggilan lagi, panggilan kemati. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Bayangin aja Bapak Ibu, sekarang ibu usianya katakanlah 60 tahun, pergi haji. Ibu pengen haji lagi, hajinya enggak, katanya saya enggak puas dah haji saya kemarin, enggak tahu sah apa enggak, saya pengen haji lagi. Lah usia udah 60 tahun, nanti Bapak Ibu bisa daftar lagi di usia 70 tahun, baru daftar tuh. Masa nunggu lagi Bapak Ibu misalkan 20 tahun, 90 tahun, usia 90 tahun, kalau ada masih, kalaupun masih ada juga itu udah jalannya udah genggong, udah geget, ya, jalan udah geleng-geleng, udah tua, ya, udah usia lansia, udah uzur, udah pikun. Lah boro-boro 90 tahun usia itu kita bisa berangkat ke sono, ya. Makanya manfaatkan kesempatan kita satu kali ini seumur hidup agar haji kita sah. Jangan sampai enggak sah. Nih, ini harus tahu nih. Apa sih rukun haji itu? Apabila salah satu rukun tidak terpenuhi, maka hajinya tidak sah atau batal. Lama kita orang Saudi, kalau kita orang penduduk Saudi mah enak. Kita haji tahun ini misalkan enggak sah, besok kita bisa haji. Orang tempatnya di situ, ya. Lah kalau kita orang Indonesia nggak bisa begitu. Udah pergi haji sekali aja udah. Ya.
Kedua kalinya kalau udah umur. Ya. Nah, makanya ini pertama ihram. Apa itu ihram? Ya. Ihram itu Bapak Ibu kita melaksanakan ya, di mana kita niat haji karena Allah dengan menggunakan pakaian ihram putih-putih. Ya, nanti nggak bisa misalkan Bapak Ibu pakai pakaian begini nih, Bapak pakai celana, pakai ini, tahu-tahu Bapak apa? Langsung tawaf, langsung niat ihram, niat haji, nggak bisa. Lu pakai pakaian dulu. Haji itu kepatuhan Bapak Ibu. Apa yang diajarkan, dituntunkan itu kita apa? Kita turuti, ihram dulu. Nanti insya Allah Bapak Ibu kita berihram. Setelah berihram itu nanti kita tawaf, kemudian kita sa'i ya. Yang salah satu melaksanakan ibadah haji. Yang kedua wukuf. Ya, wukuf. Tadi kita udah niat, kita pakai ihram, kita wukuf nih, wukuf di Arafah. Wukuf ini, Arafah ini adalah satu tempat di mana nanti pada tanggal 9 Dzulhijjah para jamaah haji datang ke padang Arafah melaksanakan wukuf, berdiam diri di situ. Di situ bisa dia berzikir, dia berdoa, dia minta ampun, dia baca Quran, dia sholat. Di tempat itulah nanti adanya yang dikenal dengan Al-Hajju Arafah. Jadi nggak bisa Pak, nanti Ibu udah datang Bapak Ibu ke Mekah, ke Madinah, tahu-tahu Bapak Ibu nggak ke Arafah, nggak sah hajinya. Nanti ketika tanggal 9 Dzulhijjah Bapak Ibu ya, tanggal 8-nya, tanggal 8 Dzulhijjah diberangkatkan semua jamaah yang ada di kota Mekah. Bukan Indonesia doang, seluruh negara tumpah menuju ke padang Arafah. Kenapa? Untuk buat haji namanya. Nah, diberangkatkan bahkan sampai yang sakit wajib datang ke Arafah. Makanya jangan sakit. Ya, jadi saya sakit diberangkatkan, sehat juga diberangkatkan. Pilih yang mana? Pilih yang sehat, karena sama aja diberangkatkan ya. Maka kita harus sehat. Datang ke Arafah. Kapan dimulainya wukuf? Mulainya wukuf itu tanggal 9 Dzulhijjah. Ya, ketika matahari tergelincir, ketika waktu zuhur 9 Dzulhijjah, itulah yang dikatakan wukuf di Arafah. Ngapain wukuf di Arafah saat itu? Kita berdoa kepada Allah, kita minta ampun, kita bertaubat, kita sholat, kita baca Quran, apa saja situ kita berdoa. Tidak ada hari yang lebih baik daripada hari Arafah. Ya. Karena di situ di hari Arafah Bapak Ibu, segala dosa-dosa kita, baik yang kita ingat maupun yang enggak ingat, itu dihapus oleh Allah. Pak, kira-kira dosa kita ini mana banyak yang kita ingat, apa yang kita ingat? Nah, dosa kita ini kayaknya lebih banyak yang enggak kita ingat. Ya. Nah iya, kita nggak tahu tuh Pak, dosa kita itu seperti apa itu gedenya. Ya, apa seperti gunung, seperti apa luasnya, apa seperti langit, apa seperti bumi, ya apa seperti lautan, kita nggak tahu. Mungkin Bapak Ibu, dosa kita itu yang nggak kita ingat lebih banyak, lebih besar dari gunung. Banyak buat dosa kita, yang kita ingat aja banyak, apalagi yang nggak kita ingat. Makanya manusia dikasih sifat pelupa. Kalau manusia nggak dikasih sifat pelupa, nggak bisa hidup gara-gara mikirin dosa. Yes. Kan tuh ada lagunya, di sana dosa, di sini dosa,
di mana-mana orang berdosa, sebaik-baik orang berdosa yang bertaubat pada Tuhannya, menghapus dosanya dengan amal yang berguna. Tuh, lagu aja udah ngajar di mana-mana ada dosa. Mata kita dosa, telinga kita potensi dosa, mulut kita apalagi nih mulut ini ya, mulut ini banyak banget nih kotoran ini ya, dosa ya. Kaki kita sering berdosa, mata kita nggak bermaksiat, kuping kita bermaksiat, kita dengerin orang gibah, orang ngomong segala macamnya ya. Hati kita berdosa, kadang-kadang kita seujon sama orang, banyak pokoknya mah yang kita nggak ingat itu dosa banyak. Kata Allah, segede sebesar apapun, selebih dosa kamu lebih besar dari laut, dari gunung, lebih besar lagi dari bumi dan langit, lebih luas dari lautan, lebih banyak daripada butir-butir pasir di lautan. Segede apapun dosa kamu, kalau kamu berada di padang Arafah, maka dosa-dosa kamu semua dihapuskan, baik yang kamu ingat maupun yang enggak ingat. Tuh, enak enggak? Ngapus dosa hanya ampunan dari Allah. Enggak bisa dosa kita bayar dengan apa namanya? Dengan kita punya harta benda banyak, kita bayar dosa kita, enggak bisa ya, hanya dengan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti di Mekah itu jadi wajib rukun hajinya itu Bapak Ibu kita wajib ke Arafah. Makanya nanti saya nyusul Bapak Ibu, nanti kita sebelum ke Arafah kita apa? Kita susun nih, ada ngerjama kita, jangan sampai nanti sengaja ya nggak mau ke Arafah, kira mau berangkat ke Arafah ngilang ya, ngilang. Dia takut di Arafah, di sono di Arafah tidurnya di tenda Bapak Ibu ya, tidurnya di tenda. Satu tenda itu ukuran 4x4, tapi diisiin sekitar 30 orang 40 orang. Kira-kira enak nggak? Enak nggak? Di sini aja kita masih enak, luas. Soalnya tenda kenal tenda luasnya paling nggak berapa. Jadi itu kalau tidur, kalau udah belonjor aja, nggak bisa misalkan tidur miring sana miring sini, pas. Nah di situ memang beda dengan di hotel kita. Tapi mau tidak mau karena itu rukun haji, kita harus datang. Kalau kita nggak datang, haji kita batal. Yang ketiga, tawaf ifadah. Nanti Bapak Ibu kita tawaf ya, mengelilingi Ka'bah ya sebanyak 7 putaran. Tawaf ifadah itu wajib ya. Tawaf ifadah itu dilakukannya kapan? Setelah kita dari Arafah, kemudian kita ke Muzdalifah, kemudian kita ke Mina melontar Jumratul Aqabah. Nah, baru dah itu melaksanakan tawaf ifadah ya. Atau mungkin nanti tawaf ifadah dilakukannya setelah kita tahallul sani atau ngambil nafar sani ya. Maka di situ kita baru tawaf ifadah. Ya, tawaf ifadah itu tawaf yang wajib. Nanti Bapak Ibu kita di sana tawafnya macam-macam. Ada yang namanya tawaf umroh yang kita lakukan ketika kita melaksanakan ibadah umroh. Makanya Bapak Ibu nanti ikutin. Kita ada program umroh di Bapak Ibu selama di Mekah itu 6 kali. Bu, dari Indonesia banyak orang yang pengen banget umroh ya. Nah di umroh kan kalau dari Indonesia lumayan juga bayarannya, paling enggak 30 jutaan ya kalau mau berangkat dari Indonesia. Nah kita di sono Bapak Ibu udah ada, kita udah di sono ya, ada program dari KBRI 6 kali. Ayo kita ikutin selagi kita sehat.
Nah, nanti kalau yang tidak sehat, ya nggak boleh umroh. Saya nggak kasih umroh kalau nggak sehat. Kalau sehat, ayo kita laksanakan umroh 6 kali umroh. Ya, nanti insya Allah ya, insya Allah kita bisa menunaikan ibadah umrohnya 6 kali selama kita berada di kota Mekah. Ya, itu ibadah. Tadi tawaf umroh. Ada lagi nanti Bapak Ibu misalkan mau tawaf sunnah. Nanti ketika Bapak Ibu misalkan sholat 5 waktu di Masjidil Haram di Mekah, Bapak Ibu misalkan dari Isya ke Maghrib nunggu, udah Bapak Ibu tawaf aja, tawaf sunnah ya, banyakin tawaf. Insya Allah Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu ketika berada di tanah haram, di Masjidil Haram, Bapak Ibu melihat Ka'bah. Bapak Ibu mandangi Ka'bah. Ketika Bapak Ibu masuk Masjidil Haram, kemudian Bapak Ibu melihat Ka'bah. Allahumma zid hadzal baita tasyrifan wa takriman wa ta'ziman wa mahabbatan wa zid man syarrafahu wa karramahu wa azzamahu mimman hajjahu wa tamarahu tasyrifan wa takriman. Bapak Ibu melihat Ka'bah aja Bapak Ibu dapat rahmat Allah 20 rahmat Allah Bapak Ibu dapatkan ya. Rahmat itu apa? Kasih sayang Allah ya. Kasih sayang Allah Bapak Ibu dapatkan ketika memandang Ka'bah. Kemudian Bapak Ibu tawaf nanti tawaf, baik itu mungkin tawaf umroh ataupun Bapak Ibu tawaf sunnah atau mungkin nanti Bapak Ibu tawaf ifadah. Ketika Bapak Ibu tawaf, maka Bapak Ibu mendapatkan 60 rahmat Allah. Banyak. Dan ketika Bapak Ibu sholat depan Ka'bah, maka mendapatkan 40 rahmat Allah. Jadi Bapak Ibu ketika melaksanakan sholat di Masjidil Haram, Bapak Ibu mandang Ka'bah, Bapak Ibu tawaf, Bapak Ibu sholat di situ, Bapak Ibu mendapatkan 120 rahmat Allah. Enak nggak? Apalagi kalau setiap waktu Bapak Ibu fisiknya kuat, setiap nunggu waktu dari Zuhur ke Asar Bapak Ibu tawaf. Misalkan habis sholat Zuhur tawaf dulu dah, habis tawaf baru pulang. Atau habis sholat Asar tawaf dulu dah, habis tawaf baru pulang. Bapak Ibu itu pahalanya Masya Allah ya, 120 rahmat Allah Bapak Ibu dapatkan. Nah nanti tawaf gitu, tawaf ibadah namanya rukun ya. Kemudian sa'i, setelah tawaf sa'i baina Shafa wal Marwah. Ya, 7 perjalanan juga Bapak Ibu. Mungkin kalau dihitung-hitung ya, dihitung-hitung bolak-balik 7 perjalanan baina Shafa wal Marwah mungkin sekitar 4 kiloan Bapak Ibu. Makanya sekarang latihan Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu udah menjadi tamu-tamu Allah, dituntut sehat fisik Bapak Ibu. Udah dari sekarang Bapak Ibu latihan. Ya, latihan apa? Latihan fisik, jalan-jalan pagi, olahraga, ya. Ayo silakan. Ya. Misalkan nih lagi waktu libur Bapak Ibu, ayo jalan-jalan sama suami istri. Ya. Misalkan ada apa di Transera di apa, atau kali enggak Bapak Ibu di apa perjalanan di apa di tempat Bapak Ibu ya, hitung aja dah. Misalkan nih sekali olahraga dah 1 kilo, biasain tiap pagi 1 kilo ya, 1 kilo ya, 1 kilo. Insya Allah kalau waktunya berangkat nanti Bapak Ibu sehat kuat ya. Itu apa, itu dibiasakan dari sekarang. Kalau Bapak Ibu malu kali, biasa orang kampung kadang malu olahraga. Puterin aja rumah Bapak Ibu, nggak ada yang tahu. Puterin habis subuh, ya baca dah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, sampai terbit matahari. Dah puterin rumah itu. Insya Allah anggap aja latihan nanti untuk biar ada orang kata apa kayak, yang penting Allah redo apa yang kita lakuin. Kadang-kadang kan manusia suka usil ya Bu ya, suka usil ya. Itu ibu anu itu tiap hari ngelilingin rumah aja itu,
Ntar lagi mau haji stres. Ya ini udah kata orang gimana. Yang penting kita sehat ya. Pagi-pagi apa? Olahraga. Kemudian tahallul. Tahallul itu Bapak Ibu wajib ya. Rukun haji. Jadi kalau kita udah selesai prosesnya maka ada tahallul ya. Tahallul. Kemudian tertib itu akhirnya teratur. Jangan misalkan belum niat belum apa udah wukuf, udah tawaf ifadah, kita atur ihram, wukuf, tawaf ifadah, sa'i perjalanannya. Jadi ala kulli hal kesimpulannya Bapak Ibu, rukun ini harus dilaksanakan. Bagaimana caranya Ibu Bapak nanti tahu apa enggak? Udah ikutin saya, ikutin pembimbing. Ya, ikutin pembimbing. Kalau saya bilang Bapak Ibu, mari kita niat sama-sama niat haji. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Niat haji. Bapak Ibu kita niat umrah. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Niat umrah. Ya. Ini ngomong-ngomong niatnya udah bisa apa belum? Belum ya. Nah kita belajar dari sekarang ya. Jadi niat umroh itu ada apa namanya? Ada dua bentuk, dua lafaz ya. Ada labbaik Allahumma umratan. Ya ikutin sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umratan. Nah itu niat umroh ya. Ada lagi niatnya Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Tuh niat umroh yang kedua. Ibu yang bisa yang mana? Udah dua-duanya belum bisa. Nah ini nanti kita apa? Untuk manasik selanjutnya sebelum kita mulai kita niat dulu ya, biar nanti lancar di sononya ya. Sekarang niat haji. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma hajjan nawaitu al-hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Nah itu niatnya begitu. Nanti saya bimbing ibu mau umroh kita niat bareng-bareng, mau haji kita niat bareng-bareng. Makanya nanti Bapak Ibu jangan ketinggalan sama saya ya, ikutin aja ya. Jadi ayo Bapak Ibu kita umroh ya. Ayo Bapak Ibu kita tawaf ikutin ya. Jangan jangan sombong. Udah saya mau Pak Ustadz udah tahu sekali aja ya. Insya Allah kalau Bapak Ibu udah tahu, Bapak Ibu sombong, Bapak Ibu keder. Itu ya. Makanya jangan sombong. Jangan sekali-kali ada kata-kata sombong dalam pikiran kita. Ya, siapa yang sombong sana akan disombongkan lagi oleh Allah. Siapa yang takabur akan diberikan ganjaran oleh Allah ya. Nah, itu apa namanya rukunnya. Ayo sekarang wajib. Nah, ada rukun, ada wajib. Apa perbedaannya? Apabila salah satu wajib haji tersebut tidak dilakukan, maka hajinya tetap sah, tetapi wajib membayar dam. Beda kalau tadi rukun, salah satu rukun yang tidak bisa kita laksanakan, hajinya batal. Nah, kalau ini misalkan wajib haji, kalau ada salah satu rukun yang tidak kita laksanakan, hajinya tetap sah, tapi kena denda apa namanya? Kena denda dam namanya ya.
Karena denda dam ya. Sana. Mana Bang Ami? Dam apa? Ya, nanti damnya kita kita jelaskan. Dam itu dendaan dam itu. Jadi gini, misalkan Bapak Ibu tidak niat ihram, ya. Bapak Ibu tidak niat ihram atau tidak niat tidak ke mabit di Muzdalifah, itu kena damnya apa itu? Dengan cara memotong seekor kambing. Bapak Ibu beli kambing, misalkan Bapak Ibu nggak mabit di Muzdalifah nih, nanti kita kan dari Arafah kita mabit di Muzdalifah, tahu-tahu ibu bapak nggak mabit, maka namanya terkena dam ini. Damnya namanya dam wajib haji. Tuh. Apa? Beli seekor kambing. Jadi Bapak Ibu berkurban seekor kambing. Beli ekor kambing di sana sekitar 3 jutaan. Ya, itu kewajibannya. Ya, maka harus kenapa? Untuk kita menjadikan haji kita ini haji yang sempurna. Kalau ada nih salah satu ihram dari mikot. Ihram dari mikot itu Bapak Ibu, kita berpakaian ihram, kemudian kita mendatangi tempat istilah kita niat ihram. Ya, kita mau niat umroh, ya, atau nanti kita niat haji, yaitu namanya mikot. Ya, ihram dari mikot. Nanti Bapak Ibu kita ada umrohnya kita 6 kali. Tempat mikotnya di mana aja? Nanti ada tempat mikotnya di Ja'ronah, ada di Tan'im, ada di Hudaybiyah, ada di Qarnul Manazil, banyak tempatnya. Nanti kita kalau mau umroh, kita datang ke tempat itu, kita niat gitu ya. Nah, ini kalau wajib haji ihram dari mikot, berarti mikotnya niatnya di mana? Nanti kita tanggal 8 kita berangkat, kita niatnya di tempat kita tinggal. Nanti kita mau berangkat di Bapak Ibu tanggal 8. Ya, jadi kita niat dulu. Niat apa? Niat haji. Labbaik Allahumma hajjan. Nah, itu kita ada niat di situ. Berarti udah ihram dari mikot. Kita menuju ke Arafah. Arafah itu wajib apa rukun? Arafah itu wajib apa rukun? Rukun. Nah, tadi tuh rukun haji. Tadi kan bedanya kalau rukun haji kalau kita nggak laksanakan, maka haji kita nggak sah. Maka kita wajib daripada datang ke Arafah. Udah datang ke Arafah. Di Arafah itu kita wukuf. Setelah dari Arafah nanti diperkirakan maghrib tanggal 9 Dzulhijjah kita berangkat ke Muzdalifah untuk mabit, nginep, bermalam, nunggu ya sampai tengah malam di Muzdalifah. Itu memang perjalanan haji begitu Bapak Ibu, harus diikuti. Nah, mabit di Muzdalifah ini kita harus wajib namanya. Bagaimana kalau ada yang nggak wajib, misalnya nggak datang ke Muzdalifah? Misalkan orang sakit. Kalau yang sakit tuh Bapak Ibu, kalau yang sakit itu jadi di safari wukufkan. Jadi dia dari rumah sakit dibawa sama ambulan, nah datang ke Arafah. Nah, orang yang sakit itu enggak ke Muzdalifah. Dia sebentar wukufnya langsung dia dikembalikan naik ke rumah sakit. Nah, lalu bagaimana nanti dia enggak mabit ke Muzdalifah? Mau enggak mau begitu, dia terkena dam. Hah? Bayar, terkena dam dibayar. Nanti itu tanggungan pemerintah kalau yang sakit, Mak. Jadi kalau yang dirawat di rumah sakit, waktunya ke Arafah, waktunya ke Mina, dia nggak bisa, itu damnya ditanggung sama pemerintah. Mau nggak? Damnya dibayar pemerintah, mau nggak? Nggak mau. Kenapa? Karena orang sakit, ya.
Jadi kalau orang sakit begitu. Nah kita yang sehat gimana? Harus ke mabit di Muzdalifah. Karena kalau kita nggak mabit kita kena dam, harus bayar. Kemudian melontar jumroh ula, usto dan aqobah. Melontar jumroh. Nah melontar jumroh ini jadi memang wajib haji. Bagaimana kamu dilaksanakan? Kena dam. Cuma ada keringanan. Melontar jumratul ula, jumratul aqobah, jumratul wusta, ya itu bisa dibadalkan. Misalkan nih bapak ibu, saya nggak kuat ini Ustaz melontar jumroh, karena memang perjalanan jumroh tempat kita di Mina itu sampai kita ke tempat jumroh itu sekitar 4 kiloan. 4 kilo setengah itu jalannya. Kalau perginya berarti jadi 8 kilo. Nah kan kalau yang tua belum tentu kuat. Bagaimana ini dia? Sementara melontar jumratul ula, usto, aqobah itu wajib. Kalau dia nggak melaksanakannya itu harus kena dam. Maka ada keringanan untuk jumroh ini yang lansia dibadalkan. Misalkan nih ya contoh, nauzubillah pas mau lontar kakinya sakit nggak kuat, udah nggak usah, nanti kita dibadalkan melontarnya. Mungkin kalau misalkan suami istri yang nggak kuat nanti suaminya yang badalkan, atau sebaliknya. Bagaimana sendiri nanti mungkin dibadalkan sama karomnya, pembina sama pembimbingnya. Ibu nggak kuat, saat saya nggak kuat nih melontar, udah kita badalkan melontarnya. Jadi kalau dibadalkan begitu itu juga sama dengan melaksanakan. Jadi nggak kena dam, walaupun nggak pergi melontar, tapi harus dibadalkan. Ini ada keringanannya kalau wajib haji ya. Tawaf wada bagi yang akan meninggalkan kota Mekah itu wajib. Tapi bagi yang haid ya, bagi yang haid atau bagi yang sakit nggak wajib. Misalkan ibu nih, ibu tawaf wada itu ada tawaf di mana ketika kita meninggalkan kota Mekah. Ya, kita mau pulang atau kita mau ke Madinah. Kita udah buat haji nih di kota Mekah, selesai dah pokoknya haji. Ya, kita mau pulang misalkan ke tanah air. Itu tawaf wada dulu. Tawaf wada itu wajib bagi yang sehat. Nah, bagi wanita yang haid atau bagi jamaah yang sakit nggak wajib ya tawafnya. Ya, jadi mungkin kalau mau bagi wanita yang haid misalkan dia cuma di pelataran doang, pelataran Masjidil Haram, nggak ngikut ke dalam tawaf, nggak boleh ya. Kenapa? Karena dia dalam kondisi haid ya. Jadi yang bagi sakit juga nggak dipaksakan kalau untuk ini ya, karena ada apa? Ada rukhsahnya bagi yang kena haid maupun bagi yang sakit. Nah itu wajib haji ya. Ini dicatat, nanti ini dilihat, diingat-ingat, oh iya nih wajib haji ini. Terus sunnah, kalau sunnah mah itu kita laksanakan dapat pahala, kalau enggak kita laksanakan ya enggak ngapa-ngapa. Tapi kita yang namanya ibadah haji pengen sempurna, kalau bisa rukun kita laksanakan, wajib kita laksanakan, sunnah juga kita laksanakan. Apa itu sunnahnya? Sunnah haji terutama mandi sebelum ihram. Nanti kalau kita mau ihram, kita mau bikin umroh, kita mau bikin haji, kita mandi dulu. Mandinya namanya mandi ihram, bukan mandi kembang. Ya, mandi ihram, niatnya niat ihram. Ya. Nawaitul ghusla, ya. Ihraman lillahi ta'ala. Aku niat mandi ihram karena Allah, gitu aja. Misalkan saya instruksikan, ibu, bapak, besok kita akan melaksanakan umroh yang kedua. Maka ba'da subuh atau sebelum subuh mandi ihram. Berarti mandi deh bapak ibu, mandi ihram. Aku niat mandi ihram karena Allah, gitu. Itu salah satu sunnahnya, ya, itu sunnahnya. Kemudian sholat sunnah ihram. Nanti kita sebelum kita niat kita sholat sunnah dulu.
Ya, makanya nanti diajarkan nih kita tata cara sholatnya, sholat sunnah ihram 2 rakaat. Nah, wa usolli sunnatal ihram lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Aku niat sholat sunnah ihram 2 rakaat karena Allah. Ya, jadi niat nanti diajarkan, ada panduan di bukunya ya. Sholat sunnah ihram. Nah, habis sholat sunnah ihram itu kita baca talbiyah. Hati-hati, banyak orang yang belum bisa baca talbiyah ya. Makanya talbiyah itu harus dilancarin Bapak Ibu dari sekarang. Sekarang mah Bapak Ibu talbiyah itu buat zikir Bapak Ibu. Zikir di rumah. Ya dalam hati lagi duduk, lagi ngopi. Ya baca talbiyah dalam hati. Gimana? Oh, nih ikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu talbiyah namanya, bacaan talbiyah ya. Sambilnya aja, sambil wiridin habis sholat. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Lagi labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Wiridin di rumah ya. Jadi habis sholat ya, waktu-waktu luang talbiyah aja, talbiyah. Nah, itu menguatkan hati kita, menguatkan panggilan haji kita ya, talbiyah. Nanti di sono setiap kita mau apa? Setiap kita mau umroh di Arafah, kita bertalbiyah. Jangan sampai kita nggak bisa talbiyah ya. Ya, terus berdoa di multajam, baca salawat Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nanti dibuat zikir di sana. Ya, iya. Makanya nanti Bapak Ibu sebelum berangkat yang perlu Bapak Ibu bawa tasbih. Tasbih bawa tuh nanti ya, jangan ketinggalan untuk wirid kita. Kita mau baca sholawat ya, kita mau talbiyah, kita mau zikir, itu pakai tasbih. Kadang-kadang kalau nggak ada tasbih, mulut kita nggak mau apa. Ya, jadi apa? Kalau ada tasbih pasti ya subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau nggak ada tasbih jarang gitu ya. Makanya tasbih kita berzikir ya. Nanti sholat di maqam Ibrahim. Nanti saya bareng-bareng sama saya. Yo ibu kita sholat setelah sholat sunnah tawaf. Sholat tawaf di maqam Ibrahim. Kemudian minum air jam-jam. Nah, minum air jam-jam itu sunnah. Nanti Bapak Ibu di sana minum air jam-jam yang sepuas-puasnya. Ya, kalau di sini mah air jam-jam beli. Di sana nggak beli.
Kapan Bapak Ibu mau minum, ada air jam-jam. Di mana saja Ibu mau ke haram, tengah perjalanan ada air jam-jam. Di setiap tempat sana ada air jam-jam. Minum air jam-jam sepuasnya. Minum air jam-jam itu harganya mahal. Minum air jam-jam itu 50 juta. Iya kan? Karena harus ke Mekah gitu. Makanya selagi ada di Mekah, minumlah sepuasnya ya. 1 gelas 100.000. Berarti kalau 50 juta berapa kali? Minumnya dah hitungin ya. Sunnah minum air jam-jam dapat paha. Minum air jam-jam adalah obat dari segala penyakit. Doa. Kalau kita nggak bisa bahasa Arabnya, doa. Ya Allah, dengan air jam-jam ini sembuhkan segala penyakit yang ada dalam tubuh saya ya Allah. Sehat insya Allah ya. Yang sakit kakinya pegal habis minum, lumurin air jam-jam, insya Allah sehat. Yakin. Kenapa? Karena kata Nabi, air jam-jam itu adalah obat dari segala penyakit. Tapi penyakit apa aja, yang penting yakin. Udah dibuktikan, ada orang tua, lansia, nenek-nenek ya, pergi stroke. Perginya apa? Didorong sama kursi. Di sana dia punya tekad, dia harus minum air jam-jam, kapanpun diminum air jam-jam. Dia minumnya pakai air jam-jam, makan minumnya pakai air jam-jam. Dia nggak bisa ke haram, dia minta sama temennya agar diambil air jam-jam. Minum air jam-jam saja, 1 minggu dia bisa jalan. Itu bukti kehasiatan daripada air jam. Makanya daripada kita berobat mahal-mahal di tanah air, kita berobat mulu. Di sana mak minum aja air jam-jam. Yakin ya, melebihi daripada obat yang kita konsumsi. Insya Allah di sana Bapak Ibu yang punya asam urat sering minum air jam-jam, insya Allah jalannya kuat. Ya, yakin ya. Jadi itu sunnah, karena sunnah haji kita minum air jam-jam. Nah, banyak berdoa. Bahkan nanti kita di mana doa? Setelah kita di Muzdalifah kita doa. Setelah kita berada di Mina kita doa. Ketika kita jumroh, setelah jumroh kita doa. Itu sunnah daripada haji. Insya Allah nanti Bapak Ibu, apa saja kegiatannya doa. Ya, nanti itu kita akan apa? Bersama-sama dibimbing. Ya, insya Allah saya berangkat, nanti Bapak Ibu yang apa? Yang akan saya bimbing doa di tempat-tempat yang diistijabah ya, karena itu sunnah haji. Terus jam berapa udah? Sampai jam berapa? Jam 10.41 sampai jam 11. Pelaksanaan haji, ihram haji. Nah ini Bapak Ibu, tadi saya katakan kita wukuf di Arafah tanggal berapa? 9. Nah, pintar, masih ingat ya, 9 Zulhijjah kita wukuf, tapi tanggal 8-nya kita udah pakaian ihram. Bapak Ibu pakai pakaian ihram tanggal 8 itu ya, pakai 2 helai kain ihram ya. Kemudian Ibu juga pakai pakaian putih-putih ya, itu untuk menuju ke padang Arafah. Jadi tanggal 8 nanti siap-siap sudah pakai ihram semuanya. Kemudian kita niat apa? Niat haji. Bagaimana niat hajinya? Lupa lagi? Belum tahu? Tadi itu udah saya ajarin. Ayo saya ajarin lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma hajjan nawaitu al-hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Itu niat haji. Makanya nanti kalau saya bimbing begini, itu mulutnya dibuka. Ikutin saya ya, jangan diem aja. Jadi kalau diem beda,
dengan yang Bapak Ibu ucapkan, dengan yang Bapak Ibu dalam hati. Ya, jadi diucapkan yang tegas ya. Nanti saya pimpin suara saya yang keras, maka mic ibu bapak ikutin. Ini niat haji. Kalau ini tidak dilakukan, maka hajinya batal. Nanti bareng-bareng di hotel sebelum kita berangkat ke Arafah ya. Jadi pada tanggal 8 kita menuju Arafah ya. Setelah kita haji, setelah kita niat, maka kita baca talbiyah ya. Terus apa? Setelah niat berangkat ke Arafah. Kita nanti Bapak Ibu berangkat Arafah pakai bus, bukan jalan kaki. Diangkut nanti kita ada ngurusin di sana, ada maktab namanya, maktab yang ngurusin fasilitas kita untuk ke Arafah, ke Muzdalifah dan ke Mina, diangkut terus pakai bus. Makanya Bapak Ibu ada yang mabokan enggak insya Allah ya. Yang mabok insya Allah di sana naik busnya, jadi nggak mabok ya. Nah, dari hotel kita diantar oleh bus menuju Padang Arafah. Nah, di situ nanti kita di Padang Arafah itu kita buat haji namanya ya. Nah, nanti kita dari hotel menuju Arafah kita talbiyah terus. Kita udah niat tadi kan, udah talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal la syarika. Beda Bu ya, beda kita talbiyah di sana melaksanakan ibadah haji dengan talbiyah yang orang nggak pergi haji ya. Beda rangsangan daripada talbiyahnya itu berbeda. Makanya sekali lagi ibu bapak harus bisa lafaz talbiyah ya. Terus nah tadi kita sampai tanggal 9 berada di Padang Arafah. Nanti di Padang Arafah Bapak Ibu yang bisa baca Quran, yang bisa berzikirlah sebanyak-banyaknya. Nggak usah dihitung-hitung pakai tasbih, itu tasbih mah 1000 putaran kayak silakan saja. Apa yang kita bisa itu kita baca ya. Nanti kita minta ampun, kita diam aja, kita merenung, itu juga termasuk wukuf di Arafah. Ibu di Padang Arafah nanti nggak mau baca Quran karena nggak bisa, nggak mau berzikir karena nggak bisa. Udah ibu diam aja, minta ampun, ya Allah ampuni dosa saya ya Allah yang banyak, minta ampun aja, begitu. Insya Allah itu wukufnya sah. Iya, apa aja minta ampun dosa kita, minta permintaan kita, itu yang penting nanti di Arafah ya. Asal jangan di Arafah ngomong-ngomongin orang ya. Nanti kalau ngomong-ngomongin orang di Arafah dicoret malaikat, hajinya enggak sempurna. Itu ya. Jadi di Arafah itu bukan tempat ngomongin orang. Di Arafah itu tempat kita berzikir, tempat kita mengadu kepada Allah, tempat kita minta ampun kepada Allah. Jangan di Arafah. Ya Allah, ini makannya gini amat ini, gua gak doyan makan begini. Udah gak doyan, gak makan, enak aja, syukurin. Yang penting syukurin. Kenapa kita kata enak? Karena dengan enak itu kita bersyukur. Apa aja syukurin. Ya Allah, alhamdulillah saya dikasih makan hari ini. Tinggal makan.
habis ibadah makan, habis bangun tidur makan. Nanti di Arafah itu enggak kekurangan makanan. Makanan banyak, buah-buahan banyak, semuanya. Ya, pokoknya enak banget di Arafah. Ya, enggak kekurangan makanan. Makanya jangan sekali-kali mengeluh. Ya, mengeluh. Panas banget ini di Arafah. Enakan di hotel. Dicatat malaikat. Ini jamaah enggak betah di Arafah. Hajinya apa? Dikurangi enggak sempurna. Jangan sampai. Pokoknya syukur kita kepada Allah, kita membacakan tahmid, kemudian kita berzikir apa saja ya, yang apa? Yang menentukan daripada kesempurnaan ibadah haji kita. Nah, selanjutnya ihram. Tadi Bapak bingung, ihram itu apa? Ya. Ada yang mau tanyakan nggak seputar tadi sebelum kita lanjut? Ada? Enggak? Kita lanjutin ya. Oke, lanjutin ya. Tentang ihram. Nah, sekarang apa sih ihram itu Bapak Ibu? Ya, nanti ketika kita berihram itu ada dua mikot namanya, dua tempat. Nih, kalau haji itu namanya ada mikot zamani, ada mikot makani. Ya, nah di sini ada mikot zamani. Mikot zamani itu kapan waktunya sih haji? Waktu haji kapan? Nih, waktu haji itu orang mulai berangkat haji itu dari bulan Syawal. Bulan Syawal, Zulqa'dah sampai tanggal 9 Dzulhijjah itu waktu haji. Itu doang waktu haji. Nggak ada waktu-waktu yang lainnya. Berbeda dengan umroh. Kalau umroh kita bisa umroh bulan Maulid, kita bisa umroh bulan Muharram, kita bisa umroh bulan Jumadil Awal. Tapi kalau haji waktunya dari bulan Syawal, Zulqa'dah sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Itu doang namanya haji waktunya. Setelah itu nggak ada. Nggak ada orang haji di bulan Maulid, nggak ada. Ya. Jadi waktunya itu orang mulai berangkat haji dari bulan Syawal sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Sampai kapan? Sampai selesainya wukuf di Arafah. Ya, itu namanya haji. Kalau udah lewat wukuf Arafah, itu namanya hajinya udah selesai. Tuh, maksudnya udah wukuf, karena wukuf itu artinya di Arafah, gitu ya. Adapun tadi misalnya kita melontar Jumratul Ula, Jumratul Wusta, kita Muzdalifah, itu namanya wajib haji. Nah, kemudian mikot makani, ini tempatnya. Itu kalau kita mau niat di mana sih? Tadi saya katakan kalau kita 6 kali umroh, maka insya Allah kita akan niatnya di mikot-mikot tertentu. Nah, ini ada mikot namanya bagi penduduk Mekah. Bapak Ibu, karena kita nanti sudah berada di Mekah, kita sudah digolongkan penduduk Mekah, maka kita nanti niatnya di tempat-tempat yang ada di kota Mekah. Tadi saya katakan apa? Di Tan'im, kemudian di Ja'ronah, kemudian di Hudaybiyah, ya, kemudian di Qarnul Manazil. Itu namanya tempat-tempat mikot, tempat ngambil mikot, tempat kita niat, ya. Kemudian dari selain penduduk Mekah ada Zulhulaifah. Zulhulaifah ini adalah jamaah yang dari kota Madinah. Misalkan kita nih berangkat gelombang awal, gelombang pertama, kita ke kota Madinah dulu. Nah, dari kota Madinah kalau kita mau kota Mekah, kita ngambil mikot namanya. Mikotnya di mana? Di Zulhulaifah. Nanti ada tempatnya Bapak Ibu. Namanya Masjid Bir Ali. Ya, itu tempat mikot penduduk Madinah atau penduduk yang datang dari Madinah. Gitu ya. Itu bisa gelombang awal, gelombang pertama. Ya, ke Madinah dulu. Nanti kalau dia mau ke Mekah, baru niatnya di Zulhulaifah.
Kemudian Zuhfah. Zuhfah itu tempat di mana untuk orang Mesir, orang Maroko, orang Syria, orang yang ada di Timur Tengah. Itu ketika dia datang dari kota ke kota Mekah, maka dia melewati Juhfah, maka wajib dia niat ihramnya. Qarnul Manazil bagi penduduk Hijaz atau bagi penduduk Yaman. Jadi orang dari Yaman itu niatnya di apa? Niatnya di Qarnul Manazil. Yalamlam itu bagi Indonesia, Malaysia, Singapura. Nah, dari Asia kita nih, nanti kan kita naik pesawat. Ya, misalkan nih jamaah haji kita ini nanti diberangkatnya gelombang kedua. Berarti kalau gelombang kedua itu dari tanah air menuju kota Mekah. Tadi kan kalau gelombang pertama kan dari tanah air ke Madinah. Nah, kalau gelombang kedua dari tanah air ke kota Mekah. Nah, karena kita langsung ke kota Mekah, maka nanti kita akan melewati tempat ihram. Tempat ihramnya itu di mana? Di Yalamlam. Yalamlam itu di mana? Ketika nanti kita berada di atas pesawat. Nanti pesawat melewati daerah yang namanya Yulamlam atau Yalamlam. Nah, disinilah semua jamaah wajib niat. Kalau nggak niat tadi apa? Kalau nggak niat di tempat mikot, maka terkena dam. Nah, maka harus niat. Maka itu bagi gelombang kedua, misalkan nanti kita berangkat gelombang kedua, maka kita pakai pakaian ihramnya di asrama haji. Pakai ihram saja. Nanti niatnya ketika pesawat itu melewati daripada Yalamlam, ya. Yalamlam itu adalah sebuah mikot di mana ketika penduduk dari Asia, Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei melewati tempat Yalamlam. Jadi mikotnya itu batas, ya. Batas di mana tempat kita mengambil mikotnya, ya. Kemudian Zatu Irkin ini dari penduduk yang dari Irak dan dari Khurasan, ya. Irak atau Iran itu apa namanya ngambil mikotnya di Zatu Irkin. Terus, nah jamaah haji nih, tapi jamaah haji ini khusus untuk Indonesia. Tadi yang pertama saya katakan itu bisa mikotnya di Yulamlam, ya, ketika berada di pesawat. Nanti ketika berada di pesawat itu kru pesawat ngumumin, Bapak Ibu kita akan melintasi daerah Yalamlam, karena itu diwajibkan untuk melaksanakan niat. Nah, itu diumumin di pesawat begitu. Maka kita niat dah. Bismillahirrahmanirrahim. Karena kita mengambil haji tamattu, maka kita niatnya umroh dulu. Ya. Labbaik Allahumma umrotan niatnya. Ya. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Nanti itu kita dibimbing lagi di pesawat niatnya, ya. Tapi kalau kita udah bisa, kita niat sendiri aja, gitu kan. Misalkan diumumin, Bapak Ibu saatnya niat ihram, udah kita niat, labbaik Allahumma umratan, udah selesai, gitu ya. Ya terus. Nah, tadi tata cara ihram tuh ini ihram pakaian laki-laki tuh ya, pakaian laki-laki seperti ini nanti, 2 helai ihramnya, ya. Ini tata caranya ini sebelum kita melaksanakan niat ihram, maka kita mandi ihram dulu. Tadi saya bilang mandi ihram, kemudian mencukur, mencabut bulu badan, kumis, memotong kuku, mencuci rambut, mencopot pakaian berjahit. Karena semua ini nanti kalau kita udah niat ihram, itu nggak boleh lagi kita motong kuku, nggak boleh lagi kita bercukur, nggak boleh lagi kita nyabutin jenggot, ya, bulu-bulu halusnya. Kenapa? Karena tadi kalau hal dilakukan maka akan terkena dam, ya. Jadi ini syaratnya sebelum kita melaksanakan daripada sholat melaksanakan ihramnya. Kemudian terus, nah setelah kita niat ihram, ya, kita udah niat ihram nih, misalkan kita mau umrah, labbaik Allahumma umratan,
maka ada larangan yang harus kita patuhi. Apa itu larangannya? Coba terus. Larangannya laki-laki tidak boleh memakai pakaian berjahit. Bapak Ibu, nih untuk laki-laki nggak boleh pakai pakaian berjahit. Berarti kalau udah ihram hanya ihram 2 helai. Nggak boleh pakai kaos dalam, nggak boleh pakai celana dalam. Karena udah niat. Udah cuma 2 doang itu yang dibolehkan untuk laki-laki. Kalau pakai pakaian berjahit apa? Terkena dam. Cuma terkena dam ini ya dalam larangan ihram ya ada pilihan. Yang pertama harus membeli 1 ekor kambing. Kalau nggak mampu ya dia memberi makan 6 anak yatim. Itu damnya, fidyahnya bagi yang melanggar. Tadi misalkan bapak-bapak udah pakai ihram, dia lupa pakai celana dalam, nggak diloposin. Nah itu terkena dam. Ya paling tidak nanti bayarnya ya itu memberi makan 6 anak yatim. Katakanlah anak yatim makannya di sono, katakanlah misalkan sehari berapa? 30 real dan misalkan 30 real. 30 real kalau 1 anak. Kalau misalkan 6 anak berapa? 6 kali 3 18. Berarti 180 real kena damnya. 180 real kalau misalkan uang rupiah itu serealnya 4.800. Berapa? Kira-kira berapa rupiah? Tarik hitungan kita ada misalkan katakanlah 5.000 dah, 5.000 kali 180 real. Berarti berapa? Serealnya 5.000. Berapa? 500? Oh enggak. Berapa? 180 real kali 5.000. 900.000. Wah, mahal juga, 1.000. Iya. Kalau 4.800? 800-an. 800 buat nggak bawa. Misalkan bapak itu melanggar. Nih, misalkan ibu bapak melanggar pakai pakaian berjahit atau lagi ihram nutup kepala nih, ihramnya ditaruh disendokin di kepala. Bagi bapak-bapak itu terkena dam. Kemudian pakai sepatu, ya pakai kaos kaki nih bapak-bapak lupa lagi ihram pakai kaos kaki, itu kena dam tadi. Bayarnya untuk anak yatim sekitar 800 ribuan. Bukan 1 anak yatim, bukan 6 anak yatim ya, memberi makan 6 anak yatim. Kalau kita hitung 1 anak yatim 30 real, maka hitungannya 6 anak yatim sekitar 800-an ya. Pakai wangi-wangian nggak boleh. Wangi-wangian udah ihram, lagi ihram, udah niat ihram, kemudian dia pakai wangi-wangian, nggak boleh. Dia cuci tangan pakai sabun, atau dia misalkan cuci muka pakai sabun, nggak boleh pakai wangi-wangian, itu namanya. Itu termasuk terkena dam ya. Nah kemudian itu apa namanya, memakai minyak rambut atau jenggot, atau mungkin yang mencabut bulu ketiak ya, dicabutin bulu ketiaknya berdalil ihram. Nah itu namanya terkena dam. Larangan-larangan ini kalau dilaksanakan, dilanggar, maka terkena dam. Bagi perempuan menutup wajah, perempuan kalau lagi ihram ya itu nggak boleh wajahnya ditutup. Kan ada yang pemain pakai cadar ya, itu lagi ihram harus dibuka, nggak boleh menutup nggak boleh menutup wajah. Pakai wangi-wangian,
Perempuan misalkan habis lagi ihram, ya, kemudian pakai wangi-wangian, dia pakai bedak, dia pakai lipstik, dia pakai macam-macam, itu nggak boleh. Itu namanya melanggar ihram dan terkena dam tadi, ya. Bercukur atau potong kuku akad nikah, misalkan ada jamaah lagi ihram nih, lagi ihram pakai pakaian ihram, nikah nggak boleh, ya. Itu terkena dam, baik yang nikah maupun yang menikahkan ketika dalam ihram itu dia terkena dam, ya. Atau istimna, ini mah jauh, misalkan lagi ihram, tahu-tahu misalkan suami istri misalkan tidur, ya, jima, itu terkena dam. Tapi itu damnya bukan dam kayak tadi bayar yatim, yang bayarnya damnya itu dam yang sangat besar. Pertama apa? Menyembelih, kalau enggak apa namanya, berpuasa, ya, berpuasa sebagai fidyah daripada apa? Damnya. Makanya nanti gini Bapak Ibu, kalau kita umroh itu ketika kita udah ngambil niat, udah ngambil mikot, udah niat, itu nggak boleh ditunda lama-lama, langsung kita melaksanakan tawaf. Kita selesaikan umroh kita, jangan misalkan kita ngambil umroh hari ini, tawafnya besok, jangan khawatir nanti ada apa? Ada larangan-larangan yang dilanggar oleh orang yang sedang ihram. Makanya nanti kalau kita sekali umroh itu 1 hari selesai, ya, biar tidak melanggar larangan-larangan daripada ihram ini. Terus tawaf ini masih banyak banget. Udah selesai ya? Udah, baik, nanti kita lanjutkan lagi Bapak Ibu, ya, masalah tawaf, ya, karena ini waktunya sudah tidak cukup, dan lagi kalau banyak-banyak nanti banyak yang nggak masuk, ya, banyak yang lupa. Makanya lebih baik sedikit tapi diingat ketimbang banyak materi tapi lupa. Dan ini memang banyak materinya, dan besok kita teruskan, ya, kita teruskan tentang tawaf, tentang sa'i, ya, dan macam-macamnya, karena ini materi yang memang harus dikuasai oleh kita sebagai bentuk daripada kesempurnaan haji kita. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita di dalam menimba ilmu-ilmu manasik haji. Tilkan ya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yudafi'u ni'amahu wa yudhafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa ma yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa 'amalan salihan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban mubarakan wa tijaratan lan tabur. Ya 'aliman ma fis sudur akhrijna ya Allah minaz zulumati ilan nur. Allahumma yassir lana ziyarata Makkatal Mukarramah wal Madinata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان إياك نعبد وإياك نستعين demikian hadanya Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.